telah sampai di subbab 2 mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Hari ini kita membahas dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai hakikat demokrasi. Semoga kalian dapat memahami arti kata demokrasi dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kita lanjut di subbab 2, yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita simak baik-baik penjelasannya dari Ibu. Dalam tujuan pembelajaran sub B dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu dengan gemar membaca. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Maka dari itu, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat gemar membaca, lebih membaca, dan memiliki rasa ingin tahu untuk menggali mengenai periodisasi demokrasi Pancasila di berbagai setiap perkembangannya. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Pengertian dari demokrasi Pancasila itu sendiri yaitu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, yang merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu dengan konsep pemahaman demokrasi yang berasal dari falsafah hidup negara Indonesia yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan perwakilan kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Paham tentang demokrasi Pancasila tersebut sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila juga penting untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk mengawal pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu di mana demokrasi tersebut selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dan yang kedua ada demokrasi kecerdasan, yang dimana demokrasi tersebut pelaksanaannya harus menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menuntut kecerdasan rohaniah, rasional, dan emosional, bukan hanya sekadar kekuatan naluri, kekuatan massa atau otot saja, karena hal tersebut harus supaya kehidupan ini seimbang dalam menjalani kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yaitu dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi ke rakyat. Jadi anggota DPR pun memang berasal dari rakyat. Nah, diwakilkan menjadi wakil rakyat, dipilih untuk memimpin rakyat Indonesia dalam memberikan kebijakan, suatu keputusan, suatu aturan yang akan mencapai suatu tujuan bersama negara Republik Indonesia. Ada yang keempat, demokrasi rule of law memiliki 4 makna yang penting, yaitu legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara yang dibagi-bagi dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab, yaitu trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mengakui hak asasi manusia dengan tujuan meningkatkan derajat dan martabat manusia.
Adapun demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu menghendaki terciptanya sistem pengadilan yang independen dengan memberi peluang kepada semua pihak untuk hukum yang adil. Jadi dalam pengadilan ini semua rakyat Indonesia harus memiliki atau diberikan haknya dalam hukum yang seadil-adilnya tanpa terkecuali. Dan ada demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu pembatasan kekuasaan kepada negara, khususnya eksekutif dan legislatif di tingkat pusat. Jadi demokrasi ini tentang pembentukan daerah otonomi provinsi dan kabupaten atau kota agar dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi, pusat menyerahkan tentang suatu kebijakan aturan di setiap provinsi, kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri di setiap daerahnya. Demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi bukan hanya tentang kebebasan, tapi ada hak, kewajiban, tanggung jawab, membangun negara kemakmuran. Dan membangun negara kemakmuran, Indonesia sendiri harus berlaku adil, harus memenuhi kewajibannya juga, harus memiliki rasa tanggung jawab juga untuk negara yang bisa seimbang dan melahirkan kemakmuran di negara kita, yaitu negara Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana keadilan sosial ini setiap golongan atau kelompok masyarakat harus berlaku adil, harus diperlakukan adil. Jadi hak dan kewajiban kita harus seimbang, dan kita pun diharapkan atau mengharapkan hak kita bisa merasakan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani proses kehidupan di negara Indonesia tersebut. Kerakyatan. Dalam kerakyatan merupakan kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan baik nasib maupun cita-cita. Pada kerakyatan ini intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya tercipta cita-citanya yang satu, yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa, negaranya memiliki kedamaian, dan apa lagi ya yang itu. Terus untuk permusyawaratan, yaitu memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, serta kebahagiaan bersama. Jadi permusyawaratan itu kita bermusyawarah atau menyatukan satu sama lain pendapat menjadi satu suara dengan tujuan bersama. Untuk kebijaksanaan, di mana dalam kerakyatan mendengarkan aspirasi rakyat dengan bermusyawarah. Apa nilai lebihnya demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi di negara lain? Di demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut: persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Ada 5 periodisasi. Yang pertama, periodisasi tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, tahun 1949 sampai tahun 1959. Yang ketiga, tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, 1965 sampai 1998. Dan yang kelima, 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, dan yang kedua presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dan yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dan kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Dan yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, pemerintahan ini dibentuk, negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Dan yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sangat besar, yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Dan yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Terdapat pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan, padahal pelaksanaan demokrasinya semua terkandung di dalamnya. Nah, di sini ada jawabannya. Ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Dilanjutkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pada era ini, dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Namun, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Terdapat karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Dan yang ketiga, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Dan yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia, kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya. Pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun. Setiap negara memiliki sistem demokrasi berdasarkan ideologi yang dianut negara tersebut. Di antaranya adalah demokrasi, liberal, konstitusional, komunis, Pancasila, dan sebagainya. Demokrasi Pancasila sendiri yaitu agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini, menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Itulah pemaparan dari dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya di minggu depan kita akan membahas mengenai membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Seperti biasa, kalian kerjakan tugasnya di Google Classroom. Namun jika kalian memiliki kendala, hubungi ibu secepatnya, ataupun kalian bisa datang ke sekolah untuk mendapatkan atau menggunakan fasilitas sekolah yang ada ya. Sebelum diakhiri pembelajarannya, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari Ibu. Mohon dimaafkan jika memiliki kesalahan kata ataupun kurang berkenan dalam berkata. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.